Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu taman-taman surga yang ada di dunia ini, Damai Indonesiaku. Yang alhamdulillah dalam kesempatan kali ini telah hadir bersama kita guru-guru yang kita cintai yang akan bersiap berbagi ilmu dan nasihat kepada kita, Abah Raud Bahar dan Ustadz Soleh Mahmud, Ustadz Solmed, yang tentunya akan mengangkat satu tema yang sangat penting sekali kita cermati bersama berkaitan apa yang kita habiskan di dunia ini dengan usia yang terbatas. Menghabiskan urusan dunia dengan usia kita yang sangat singkat. Tentunya masih bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Al-Mukarram wal Muhtaram Abuna al-Mahbub Abah Kiai Haji Raud Al-Bahar yang alhamdulillah sudah membersamai kita. Semoga Abah sehat, panjang umur, berkah, bahagia, ilmunya manfaat, dunia sampai akhirat. Ustadz Agung Izzul Haq, semoga makin ganteng, makin gagah. Di tengah usia yang terus bertambah. Ibu-ibu, bapak-bapak, Masjid Baitul Ihsan, pemirsa Damai Indonesiaku, TV One di mana saja, semoga Allah membahagiakan kita di dunia ini sampai akhirat nanti. Sebagaimana doa yang sering kita panjatkan,
Dan ini menjadi doa sapu jagat. Hafal ibu bapak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta sama Allah bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Dikaruniakan apa saja yang bikin kita senang, yang bikin kita bahagia. Dan puncaknya mudah-mudahan dijauhkan diri kita dari sentuhan api neraka. Dunia ini ya tempat kita bercocok tanam. Mau nanam apa aja boleh. Ya, kecuali nanam yang dilarang. Nanam ganja ya. Jangan ya Pak. Tapi nanam mangga boleh. Bu, apalagi di Jawa Barat. Mangganya banyak, buahnya kagak. Tiap lewat mangga, mangga. Nanam rambutan boleh. Nanam pisang boleh. Satu waktu nanti apa yang kita tanam akan kita panen, akan kita petik. Mulai berpikir, kira-kira nanam apa nih yang besok-besok bakalan dapat untung gede. Nanam apa Bu? Ganja lagi, jangan Bu. Untung gede, resikonya gede juga. Nanam cabai, nanam bawang, apa aja kita tanam, terserah pilihan ada di kita, berharap hasil tanaman itu menguntungkan dan membahagiakan insya Allah. Artinya ini dunia Allah berikan buat kita untuk kebahagiaan akhirat, jangan lupa. Memilih miskin lalu bahagia, mangga. Silahkan. Memilih kaya dengan kekayaan Anda bahagia dan membahagiakan orang lain. Alhamdulillah tidak dilarang dalam agama. Yang penting miskin susahnya jangan nyusahin orang. Apalagi ngezolimin orang, ngebegal, ngerampok, ngambil gas tetangga. Kompor tetangga. Dan kalaupun kaya, kayanya bikin orang senang bahagia. Duitnya bisa ngebiayain orang yang gak mampu buat sekolah. Zakatnya jadi banyak. Sedekahnya jadi luas. Orang gak berangkat haji dia ongkosin. Orang yang gak berangkat umroh dia bayarin. Itu semua perlu modal. Kalau hartamu bikin kamu bahagia di dunia dan di akhirat, maka kekayaan tentu jauh lebih baik untukmu. Tapi kalau dengan susah dan miskinmu justru menyelamatkanmu dari api neraka, maka kemiskinan itu jauh lebih mulia untukmu ketimbang kekayaan. Kalau kita mau lihat sejarah, ulama-ulama kaya banyak. Ada Imam Malik, ini ulama high class. Wah, high class. Tahu high Bu? Tinggi, kelas tinggi. Beliau ini senang dengan sesuatu yang bagus-bagus, yang mahal-mahal, bahkan terkesan mewah di zamannya. Semua pakaiannya import. Pakaiannya import. Bahkan beliau kurang suka sama orang kaya yang tidak menunjukkan kekayaannya. Sebab Allah menyampaikan di dalam Al-Quranul Karim, bagaimana kalau kita dapat nikmat, nikmat itu harus ditampakkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalau kamu dapat nikmat dari Tuhanmu, fahaddis, update status.
Banyak orang lagi susah update status. Susah makan, susah minum, susah nyari lakinya tahu kabur kemana. Susah bayar utang, susah ditagi-tagi, melanglang buana, pergi nggak karu-karuan. Begitu dapat duit, statusnya sepi. Bahkan dia healing, sampai hilang nggak kelihatan. Wah, kemana nih yang kemarin susah bikin status nyariin temen. Begitu lagi seneng, nggak ada temen yang dicari. Lagi susah lo nyari teman, mana nih teman gak ada yang bantuin gue apa ya, lagi susah begini lo pada pergi sendiri-sendiri. Harusnya begitu lagi seneng, mana temen gue nih, gue baru dapat duitnya 100 juta, ayo ngumpul ke rumah gue bagi-bagiin sejuta-sejuta. Ada gak orang bikin status begitu? Lah saya juga ogah. Silahkan kalau dengan hartamu, dunia itu bikin kamu bahagia, tapi tidak menyesatkanmu di akhirat. Karena terlalu banyak orang-orang yang menikmati kekayaan, tapi kemudian dengan kekayaan itu dia mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Bahkan Imam Syaibani ketika didatangi oleh Imam Syafi'i setelah belajar dari Imam Malik, Imam Syaibani itu di rumahnya, Allah, emasnya batangan banyak banget. Sampai kemudian Imam Syaibani bilang, saya tahu di hati kamu ada sesuatu yang rada-rada kurang. Karena Imam Syafi'i ini salah satu ulama yang ya dengan dunia bagaimana. Lalu kemudian Imam Malik perintahkan belajar dengan Imam Syaibani. Imam Syaibani dapat info sudah. Apa kata Imam Syaibani? Bagaimana kalau harta yang saya punya ini saya berikan kepada pendosa, kepada ahli maksiat? Kata Imam Syafi'i, jangan. Harta ini lebih baik di tangan orang soleh karena akan jadi maslahat. Tapi kalau harta ini ada di tangan orang yang salah, maka harta ini akan dibawa kepada maksiat. Artinya apa? Jauh lebih baik harta yang banyak ada dan berada pada orang yang soleh, ketimbang harta yang banyak itu ada berada pada orang yang salah. Baik, terima kasih Ustadz Somad yang telah memberikan mukadimah yang sekaligus menegaskan kepada kita agar kita tidak pernah bermain-main dalam kehidupan ini. Tentu saja kita membutuhkan panduan yang sangat jelas. Lantas bagaimanakah semestinya kita mampu menghabiskan usia kita dengan hal-hal yang memberikan manfaat? Tentu saja kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab pesan berikut ini, Abah Raud akan menjelaskan kepada kita. Tentunya masih bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang positif dan jangan menghabiskan hanya sekedar untuk urusan dunia. Lantas bagaimanakah Rasulullah mencontohkan kepada kita mengisi hari-hari di dalam kehidupan kita? Kami persilakan kepada guru kita, Abah Raud Bahar. Tafadhol Abah. Abah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Agung Izul Haq matching pakaiannya, padahal nggak janjian. Keluarga besar Masjid Baitul Ihsan, pecinta TV One dalam Damai Indonesiaku, di mana saja berada, rahimakumullah. Teristimewa Adinda Ustadz Solmed yang punya kemasyhuran luar biasa. Semoga ilmunya bisa menjadikan kemasyhurannya sebagai kendaraan ilmu sehingga bisa sampai ilmunya kepada setiap umat yang membutuhkannya. Abah tidak akan panjang kalam, tapi ingin bagaimana agar kita hidup di dunia ini bisa dimaksimalkan untuk mencapai kehidupan kita yang abadan abada selamanya nanti di akhirat. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kalau bahagia, senang, sementara. Kalau menderita, susah juga sementara. Bahagia, senang yang selama-lamanya nanti di akhirat. Menderita, sengsara yang selama-lamanya juga di akhirat. Bahagia, senang kita Allah akan letakkan di surga. Sebesar debu, susah tidak akan diberikan oleh Allah.
Demikian menderita kita di alam, ajab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala sebesar debu, Allah tidak akan berikan kesenangan kepada kita. Bagaimana kita agar dalam hidup yang sedikit ini, yang sementara ini, bisa menggapai bahagia dunia, bahagia akhirat, seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Solmed. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka agama berpesan kepada kita, ada tujuan hidup, ada keperluan hidup. Jangan dibalik-balik, keperluan jadi tujuan, tujuan jadi keperluan. Ada berapakah tujuan hidup itu? Dalam Al-Quran, kalau diperas Al-Quran maka keluar 3 hal. Yang pertama, tujuan hidup kita adalah untuk beribadah. 14,5 abad yang silam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya dan hanya untuk ibadah. Istisnanya ini muparrog, tidak untuk apa-apa, untuk ibadah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memandu kepada kita dalam tujuan hidup kita dalam Al-Quran adalah untuk berdakwah, mengajak kebaikan, mencegah keburukan. Dan yang ketiga adalah menjadi khalifah. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Aku telah jadikan di muka bumi adalah khalifah. Siapa khalifah itu? Nabi Adam dan seluruh keturunannya. Apa arti khalifah di sini? Jangan disalahartikan seperti orang-orang yang hari ini menyalih artikan sehingga orang menjadi takut. Khalifah diartikan memimpin, apalagi memimpin dalam kehidupan berbangsa bernegara. Bukan. Khalifah di sini adalah kepanjangan tangan Allah untuk menebar kasih sayang. Ar-Rahimuna yarhamul Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang menebar kasih sayang, Allah akan berikan kasih sayang kepadanya. Maka kasih sayanglah mereka yang ada di bumi, maka pasti Allah yang ada di langit memberikan kasih sayang kepada kalian. Ini yang dimaksud dengan tujuan hidup. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan keperluan hidup. Ada berapa keperluan hidup kita di alam dunia? Ulama katakan jumlahnya ada 5. Yang pertama yang disebut dengan makulat wa masyrubat, makan dan minum. Orang perlu makan, pasti perlu minum, betul? Yang kedua adalah malbusat, pakaian. Seperti pakaian yang sedang bapak-bapak pakai sekarang ini. Ini adalah merupakan keperluan hidup yang kedua. Keperluan hidup yang ketiga adalah maskunat, tempat tinggal. Sehebat apapun kita bisa makan, bisa minum di restoran besar. Sehebat apapun pakaian kita, tapi kita tidak punya rumah, kita sangat susah. Karena hidup kita memerlukan tempat tinggal yang disebut dengan rumah. Dan yang ketiga, yang keempat, Pak Agung. Yang keempat adalah mankuhat, nikah. Punya makan, punya minum, punya pakaian hebat, punya rumah tapi nggak ada istri. Bahaya apa enggak? Bahaya enggak? Kalau abah nggak didampingi sama si cantik ini, bahaya. Nabi Adam hidup di alam surga, tidak ada istri, galau. Makanya jangan main-main sama istri. Jangan main-main sama istri. Ditinggalin sama istri, galau nanti laki-laki. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah markubat, kendaraan. Jadi keperluan hidup kita jumlahnya ada 5. Yang pertama makan dan minum. Dan yang kedua adalah pakaian. Yang ketiga adalah tempat tinggal. Yang keempat adalah nikah. Dan yang kelima adalah kendaraan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala kita menyempurnakan tujuan hidup, sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Sungguh-sungguh kita melaksanakan dakwah sesuai dengan perintah Allah. Ajak suami kita untuk taat. Ajak istri kita untuk taat.
ajak anak cucu cicit kita untuk taat, anak tetangga kita untuk taat, dan sungguh-sungguh kita menebar kasih sayang sebagai kepanjangan tangan Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka yang 5 perkara akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah konsep kehidupan dalam waktu yang sangat pendek, akan tetapi kita akan mendapatkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 14,5 abad yang silam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki dan perempuan, kemudian ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di alam dunia dan kehidupan yang baik di alam akhirat. Jadi kuncinya, manakala kita hidup yang sebentar, ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, mendapat kebahagiaan di akhirat, 3 tujuan hidup kita sempurnakan. Allah sempurnakan kesempurnaan kenikmatan di dunia, kesempurnaan kenikmatan kelak di akhirat. Insya Allah. Mudah-mudahan pulang dari sini semua sungguh-sungguh amal agama, semua sungguh-sungguh berdakwah, semua sungguh-sungguh menebar kasih dan sayang. Insya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Abah, dan insya Allah kita telah menyiapkan 3 segmentasi untuk mengelaborasi tema yang sangat menarik ini. Tentunya kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kita seleksi. Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami dan Menusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih, Anda masih bersama kami dan Menusaku yang mengangkat tema tentang bagaimanakah kita semestinya mengisi usia dalam kehidupan kita. Usia kita ini diberikan secara singkat dan tentu saja ada maksud kita harus setiap detik bahkan melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Insya Allah jawaban-jawaban dari guru kita sesaat lagi akan melengkapi tema bahasan kita. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Wawan Setiawan yang akan dijawab oleh terlebih dahulu Ustadz Solmed. Bapak Wawan, oh siap, berdiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang sedang kita bicarakan di sini, yaitu untuk mengenai masalah pemanfaatan waktu di dunia. Ya, di akhir zaman ini kita semua tahu bahwa teknologi informasi yang sangat pesat, terutama internet dan HP, terutama HP, kita bisa melihat di banyak kalangan, terutama kita, istri kita, anak-anak kita, cucu dan sebagainya. Untuk semuanya, pada hakikatnya dikit-dikit HP, dikit-dikit HP, dikit-dikit HP. Nah, untuk memang pada hakikatnya HP itu ada plusnya, ada minusnya, ada baiknya dan ada tidak baiknya. Untuk menyikapi masalah itu, untuk isinya kebahagiaan dunia dan akhirat keluarga kita, bagaimana menyikapinya? Baik. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus sekali. Silakan Ustadz Somad untuk menjawab terlebih dahulu. Ya, apapun itu pasti ada ilmu penggunaannya. Ibu jangan sekali-sekali kasih pisau yang tajam sama anak. Yang ada dia bikin bercandaan sama adeknya. Selesai urusannya. Tapi harus diberikan informasi. Ini pisau tajam, bukan untuk bercanda. Bukan untuk main-main, akibatnya bisa fatal. Ini pisau berfungsi di dapur untuk motong sayuran, untuk motong daging, untuk mencincang bahan makanan yang kalau dimasak nanti sedap, jadi soto, jadi sop dan lain sebagainya. Apapun yang terjadi hari ini, soal internet, soal media sosial, kalau kita mau ambil jalur baik, ini sebetulnya kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada di zaman sebelum kita. Artinya soal dakwah misalnya ya Abah, dulu orang kalau pengen menyampaikan pesan kepada 1000 orang itu susahnya bukan main.
ngumpulin jamaah pengajian itu udah bebusa. Ya, takmir masjid, mic udah ganti 2 kali. Kabel udah pada copot. Jamaah belum kumpul. Jamaah belum datang. Tapi lewat media Damai Indonesiaku, berapa juta orang yang hari ini duduk di depan TV menyaksikan dengan keluarganya, sehingga satu pesan yang sampai dari Baitul Ihsan bisa terserap oleh jutaan pemirsa di seluruh tanah air. Lewat medsos yang kita update, yang kita retweet, yang kita repost, itu kalau mau diambil kebaikan bisa menjadi amal jariah, jadi syiar, jadi dakwah, sehingga yang tadinya lupa jadi ingat gara-gara status ibu. Oh, yang punya utang nyaut, oi. Iya gua yang utang. Kalau nggak bikin status, lupa. Tapi gara-gara ada status ngingetin, jadi ingat zakat sebentar lagi, puasa Ramadan sebentar lagi, Muharram sebentar lagi, dan lain-lain sebagainya. Jadwal pengajian ada di mana, jadwal majelis ada di mana. Jadi media sosial bisa menjadi tabungan akhirat, amal jariah. Tapi hati-hati, kalau pemanfaatannya salah, maka bisa menjadi dosa yang terus mengalir. Yang kita tulis, yang kita posting, yang kita sebar, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang apa yang kita tidak ketahui, tapi kita kadang sok tahu. Bahkan yang kita ketahui sekalipun tetap dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatkan medsos, internet, apapun itu jadi kebaikan. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Ibu dagang, modal kamera 360. Itu pisang goreng, Masya Allah. Enggak terasa kegambar kayak martabak. Saking indahnya, pisangnya enggak kelihatan. Tinggal terigunya doang. Orang tertarik, pengen beli, pengen menikmati. Dulu orang mau dagang pisang goreng, pergi pagi pulang malam. Sekarang cukup modal kamera, pakai kuota dari rumah, tinggal kirim, bisa dagang, bisa usaha, ngasilin duit. Duitnya buat apa? Buat sedekah, buat zakat, buat bantuin orang, buat bantu yang susah, buat meringankan yang lemah. Itu niatnya. Baik. Terima kasih Ustadz Solmed, jawaban yang sangat jelas sekali. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Dwi Sugianti yang akan dijawab oleh Abah. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga, yang jawab salam masuk surga. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Sugiarti Siregar, saudara sama Pak Ustadz Soleh Mahmud. Iya, anak kita. Nasution ya Pak ya? Iya. Olo. Saya udah jadi orang takwa Pak. Suami saya Batak, saya Jawa. Langsung pertanyaannya. Baik, silakan. Apa yang harus dilakukan bagi orang-orang yang sudah lansia dikala sudah lemah agar hidupnya tetap solid, baik, tetap konsisten, tetap bermanfaat. Ya. Sekian, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abah, diawali dengan pantun juga mungkin Bah. Abah ngepantun juga, tadi kan openingnya pantun. Abang nggak ahli pantun ibu-ibu, begitu. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pertanyaan yang cukup bagus, menarik, khususnya bagi bapak ibu yang lansia, sudah lanjut usia. Ibu-ibu sekalian, Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi,
Inni la ahammu bi'adzabi ibadi. Sesungguhnya aku berkehendak untuk mencabut gunung, dilemparkan kepada mereka yang usianya sudah tua, sudah bau tanah, tapi masih nongkrong-nongkrong di kafe. Tapi masih pegang setik golep. Kemudian di sisi kiri, di sisi kanan ada yang disebut dengan kedi. Ya Allah. Kemudian masih olahraga sementara azan dikumandangkan. Kata Allah, inni la ahammu bi'adzabi ibadi. Sesungguhnya aku ketika melihat orang yang sudah tua renta semacam itu, akan tetapi masih belum ingat kepada hari kematian dan kehidupan setelah kematian, aku ingin lempar dengan azab aku, kata Allah. Akan tetapi Allah teruskan, fa'anduru ila umaril masajid. Ketika aku melihat ada orang-orang yang sama tuanya dengan mereka yang ada di lapangan golf, dengan mereka yang ada di kafe. Mereka duduk di masjid, memakmurkan masjid. Mereka sholat wajib, mereka sholat sunnah, mereka baca Al-Quran, mereka beristighfar, mereka bertobat. Payas kunu godobi, sehingga reda marahku. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, buat mereka yang berusia lanjut, maka sebentar lagi Allah akan panggil kita. Dan betapa indahnya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita dalam keadaan kita beriktikaf di masjid. Dipanggil kita dalam keadaan kita baca Quran. Karena baca Quran itu adalah dialog seorang hamba dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih jauh daripada itu ketika kita meninggal dunia dalam keadaan sholat. Bapak Ibu sekalian, nilai sholat adalah luar biasa. Ketika kita Allahu Akbar, Allah berikan pahala seolah-olah bersedekah 70 ekor unta merah. Ketika kita bersujud, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan membaca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali, Allah berikan pahala seolah-olah kita menghatamkan 4 kitab suci. Pada saat kita sujud, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi Subhana Rabbiyal A'la, Allah berikan pahala sebesar 7 lapis langit, sebesar 7 lapis bumi. Manakala salam ke kanan, salam ke kiri, futihat lahu abwabul jannah bi ayyi babin sa'at. Dibuka 8 pintu surga dan Allah persilahkan memilih dalam pintu surga yang mana yang kalian ingin masuk. Ini nilai ibadah buat kita khususnya yang berusia lanjut usia. Semoga kita di lanjut usia ini khususkan kita untuk mempersiapkan diri kehidupan setelah di akhirat nanti, yaitu dengan banyak beribadah, membaca Al-Quran, kemudian kita berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita husnul khatimah. Jadi bisa ditegaskan justru ketika Allah memberikan bonus kita sampai usia lansia, artinya kita diberikan kesempatan untuk semakin meningkatkan kualitas kita, begitu Pak ya. Jadi yang bilang, udahlah saya sudah tua, itu biar anak-anak muda itu salah Pak ya. Baik. Abah ingin tambahkan pada ibu-ibu, kalau ada anak muda meninggal dunia, berarti menurut pandangan Allah seperti Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham dan lain-lain sebagainya, sudah dianggap cukup memiliki bekal untuk di akhirat. Kenapa kita udah tua masih belum mati-mati juga? Ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beramal, untuk menebus dosa, untuk beristighfar, untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang merasa sudah lanjut usia, belum juga dipanggil oleh malaikat malakal maut, pastikan bahwa kita belum cukup amal untuk hidup di akhirat. Baik, pertanyaan selanjutnya Bapak Rinaldi. Silakan Bapak Rinaldi. Mic-nya mungkin bisa digeser. Pak Rinaldi silakan ajukan pertanyaan, nanti kita jawab di segmentasi selanjutnya. Tapi kita akan dengar dulu pertanyaan dari Pak Rinaldi. Berdiri Pak, silakan Pak. Sudah menyala Pak, mic-nya Pak. Assalamualaikum Ustaz. Perkenalkan nama saya Rinaldi Ustaz. Yang saya tanyakan, di dalam doa setiap habis sholat kita selalu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mencari kebahagiaan dunia dan akhirat, bukan dunia saja dan bukan akhirat. Tapi toh nyatanya kebanyakan yang kita lihat dikejar dunia tinggal akhiratnya.
dikejar akhirat tinggal dunianya. Bagaimana supaya kesibukan kita ini yang kerja, yang berusaha ya, supaya dicatat sebagai amal ibadah kita apa yang harus kita berbuat. Masya Allah, ini pertanyaan Terima kasih, bagus Ustaz. sekali nih Pak Rinaldi ini. Tapi nanti dulu Ustaz Somad, kita jawab di segmentasi selanjutnya. Tapi kembali kami mengingatkan karena sekarang saluran sudah berpindah frekuensi ke digital. Barangkali ada beberapa wilayah yang belum bisa menerima siaran dari TV One. Kami persilakan untuk Anda men-setup kembali di set-top box Anda. Mungkin caranya nanti bisa kita lihat sesaat lagi. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan yang bagus sekali dari Bapak Rinaldi untuk Ustadz Somad berkaitan dengan fidunya hasanah, akhirat hasanah, tetapi pada kenyataannya seringkali orang hanya mengejar dunia, sebagian orang hanya mengejar akhirat saja. Bagaimanakah kita bisa menyeimbangkan dari keduanya, Ustadz Somad? Iya, ada 3 resep dari Nabi. Yang pertama, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian di mana saja. Artinya tempat takwa itu bukan hanya di masjid, bukan hanya di musola, bukan hanya di majelis ilmu, tapi di mana saja bisa menjadi tempat takwa. Kau jujur saat berdagang, kau sedang menjalankan ketakwaan. Kau amanah dalam memimpin rakyat, kau sedang menjalankan ketakwaan. Kau jujur dalam tanda tangan proyek, kau sedang menjalankan ketakwaan. Di mana saja kata Nabi. Yang kedua, Nabi tahu bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Di sisi lain kita berusaha mendapatkan kesempurnaan. Tapi di sisi lain kadang kita berhadapan dengan realita. Antara idealisme dengan realita kadang-kadang suka berbenturan. Maka nasihat dari Nabi yang kedua, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kau ikuti apa-apa yang kau lakukan sebagai keburukan, yang kau lakukan sebagai dosa dan maksiat dengan kebaikan. Maka kebaikan itu akan menghapus kesalahan dan dosa-dosamu. Bisa jadi kita lalai dalam sholat berjamaah, lalu kita tambah dengan sholat-sholat sunnah. Bisa jadi hari ini kita lalai dalam memberi nafkah, tapi nanti malam pulang menuju rumah kita belikan banyak hadiah kepada anak istri dan keluarga kita. Dan yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kau punya harta, kau punya duit, kau punya pangkat, kau punya jabatan, jadikan itu sesuatu yang manfaat dan berguna bagi banyak orang dengan akhlakmu yang mulia. Jangan sombong karena kau kaya. Jangan merasa lebih hebat dan pintar karena ilmumu tinggi. Jangan merasa kau punya jabatan lalu kau berhak mengatur orang seperti budak. Kecuali di Jawa Barat banyak budak. Loba budak. Budak letik. Ari kamana barudak, itu jamaknya budak. Itulah cara-cara untuk menyeimbangkan. Ada sedekahnya, ada amal solehnya. Jadi tidak selalu melulu apa-apa yang dipandang ibadah itu yang sudah tertulis matang. Tapi yang tidak tertulis, kalau itu diniatkan jadi ibadah, dia bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Abah, mungkin kalau kita kembangkan ada ungkapan yang sering kita dengarkan, kejarlah akhiratmu maka niscaya dunia akan mengejarmu. Nah, ini memahami kalimat yang luar biasa ini seperti apa? Tidak semua orang siap untuk seperti itu, Bah. Bagaimanakah memahaminya? Tadi sesungguhnya sudah dijelaskan bahwa ada 3 tujuan, kemudian ada 5 keperluan. Ini sesungguhnya di dalam rangka mengejar akhirat, maka dunia akan ikut. Ketika yang 3 kita sempurnakan, maka yang 5 Allah akan sempurnakan.
Jadi kalau hari ini kita masih punya utang, belum selesai-selesai. Kemudian utang yang satu belum dibayar, yang lain sudah nagih lagi. Betul? Betul. Iya. Kemudian persoalan yang satu bulan belum selesai, sudah datang persoalan yang kedua. Dan terus dan seterusnya. Ini kita harus introspeksi. Sejauh mana ketika tujuan ini sudah kita sempurnakan. Maka Allah tidak akan pernah menyempurnakan makan dan minum kita. Masih pinjam ke warung, masih ngutang ke warung. Ini salah kita. Ketika kita belum menyempurnakan dakwah kita mengajak kebaikan, mencegah keburukan, dan kita belum menebar kasih sayang di alam dunia ini. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Maka Allah tidak akan menyempurnakan yang 5 keperluan itu. Oleh karenanya konsepnya, maka 3 tujuan disempurnakan, 5 keperluan oleh Allah Subhanahu wa taala akan didatangkan. Ini konsep hidup yang datang dari Allah dan Rasulnya kepada kita. Barang siapa mementingkan akhirat, dunianya oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan. Bahkan lebih jauh daripada itu, akhirat yang nikmatnya 99% kali nikmat dunia akan diberikan kepada mereka yang beribadah, akan diberikan kepada mereka yang berdakwah, akan diberikan kepada mereka yang menjadikan khalifah, di mana menebar kasih sayang sebagai panjangan tangan Allah Subhanahu wa taala baik kepada manusia maupun kepada binatang. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Abah dari Ibu Sudarsih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, apa yang bisa kita berikan kepada generasi penerus sehingga mereka menjadi generasi yang kuat, yang tangguh, yang tidak lemah, yang tidak lalai dengan waktu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Abah. Ini pertanyaan yang sangat mendasar, yang untuk dilakukan oleh setiap orang tua, ibu dan bapak kepada anak-anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala 13 tahun gurunya Allah, muridnya Muhammad Rasulullah SAW dikasih pelajaran pendidikan iman. Itu pelajaran yang pertama. Setelah 13 tahun oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan pendidikan yang kedua dalam bentuk perintah sholat, dan sholat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika iman sudah menghunjam dalam anak kita, maka kita ingin melihat bagaimana peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim dididik iman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mau dihukum oleh Raja Namrud, membuat bakaran api kurang lebih 1 kilometer. Kemudian Nabi Ibrahim dilemparkan ke tengah-tengah kobaran api. Karena begitu hebat iman Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika itu dikejar oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun khawatir akan keselamatan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka datang malaikat Jibril, ya Ibrahim, kamu lihat di bawah itu kobaran api neraka. Tahu? Apakah kamu enggak takut? Begitu. Kenapa kamu tidak minta tolong? Minta tolong kepada kamu makhluk. Makhluk tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kamu tidak bisa minta tolong kepadaku, atuh kamu minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah menjadi ketentuan Allah. Aku ambil ketentuan Allah. Kalau memang ketentuan Allah, aku harus mati dalam kobaran api, itu akan terima. Karena itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manakala kita berbekal iman, maka ketika Nabi Ibrahim langsung turun kemana? Ke kobaran api, Allah langsung kirim kul ya naru kuni bardaw wasalaman ala Ibrahim. Ucapkan oleh kamu, wahai api, dinginlah kamu dan selamat atas Ibrahim. Ini nilai iman.
Jadi nilai iman itu akan menyelamatkan kita di dunia, akan menyelamatkan kita di akhirat. Yang kedua, nilai sholat. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ibu lepas anak ke mana saja, manakala ibu sudah mendidik sholat kepada anak. Karena sholat akan menjadi benteng bagi anak untuk tidak berbuat fahsya. Apa itu fahsya dalam tafsir? Fahsya itu ibu, WA-an dengan lain jenis, pegangan tangan dengan lain jenis, bahkan masuk hotel dengan lain jenis, itu fahsya namanya. Kemudian yang kedua, wal munkar. Apa itu munkar? Judi, minum, main bola yang tidak ada gunanya, itu disebutnya munkar. Sholat akan menjadi benteng buat kita dan anak kita. Ketika ditanamkan sholat, maka fahsya tidak akan datang kepada anak kita. Munkar tidak akan pernah datang kepada anak kita. Karena anak kita memiliki dua yang sangat hebat, iman dan sholat. Bapak ibu sekalian, Abah ingin sampaikan kepada Bapak ibu sekalian bahwa sholat itu luar biasa. Amal seluruh yang baik, dari mulai yang kecil sampai dengan yang tinggi, yang besar, tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak ada sholat. Rasul bersabda dalam salah satu hadisnya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Idza saluhat saluha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Maka manakala nanti di akhirat kita yang paling pertama dihisab adalah sholat terlebih dahulu. Ketika sholat kita sempurna, maka semua amal kecil besar akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat kita rusak, maka ditolak semua amal. Jangankan yang kecil, ibadah haji, ibadah umroh tiap tahun, membangun masjid miliaran rupiah, membagi fakir miskin, sholat tidak ada, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat adalah merupakan sesuatu yang dapat menyelamatkan kita dalam 7 lubang ajab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Malakana pelihara sholat, Allah akan menjembat Siratul Mustaqim dengan secepat kilat dan Allah akan masukkan kita ke dalam surganya insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Faudi yang nanti akan dijawab oleh Ustaz Solmed. Bapak Faudi, silakan. Mic-nya bisa di-share. Baik, sudah menyala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja Ustaz ya untuk menanyakan sesuatu. Bagaimana caranya Ustadz untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, wada'wah? Mungkin itu aja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, kita lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya dari Bapak Faudi kepada Ustadz Solmed berkaitan dengan mengisi waktu, bagaimanakah kita mampu membangun keluarga yang samawa. Silakan. Kenapa tersenyum-senyum gitu ya? Aduh, izin Abah ini, aduh malu sama Abah senior. Ustadz Agung juga kita kan ya baru-baru aja ini mah. Pengantin baru rut. Kalau teorinya mah gampang ya. Sakinah itu kan gimana caranya suami istri bisa tenang. Kalau mau tenang ya berarti harus ada kebahagiaan. Suami pulang disapa, ditanya, dimanja, dirayu, dilayani. Ini yang kurang. Padahal suami capek tugasnya, cari duit, cari nafkah, itu ngebahagiain istri. Iya. Tapi orang capek itu butuh hiburan. Orang lelah itu butuh hiburan. Sampai di rumah, istri nggak jadi penghibur. Maka jangan salahkan, maaf, kalau ada laki-laki cari perempuan penghibur. Awas, nggak mungkin nggak ada asap kalau nggak ada api. Suaminya nggak ngasih nafkah katanya bah. Ibu nggak tahu gimana suami hampir ketabrak di jalan, bannya bocor.
Sampai kantor diomelin, dicaci maki ame bosnya. Dia diem, dia tahan, dia gak mau cerita sama bininya. Dia takut bininya susah hatinya, dia takut kepikiran. Sampai di rumah bener-bener tuh bini gak ada pikirannya. Laki pulang ditambahin. Ngomelnya, nyap-nyapnya, marahnya. Ini laki butuh hiburan. Sampai di rumah istri tidak bisa menghibur. Kemana tuh laki cari hiburan? Nah kan lu yang jawab sendiri. Ayo rubah. Pak, cari duit yang banyak. Cari nafkah, semangat. Kerja keras, bagaikan kuda. Wow. Anti capek, anti galau. Sampai di rumah, ayang siap menemani. Siap memanjakan, siap menghibur, siap melayani. Ini sakinah, konsep simbiosis, mutualisme, take and give. Iya? Oke? Yang kedua, mawaddah. Apa itu? Cinta. Cinta itu yang bikin suami ibu kepanasan, rela, hitam, legam, tangan kasar, kulit, ya, burik. Belum lagi yang jadi kuli, belum lagi yang jadi supir angkot, belum lagi yang jadi nelayan. Ini musim ombak kenceng, tapi buat anak, buat istri, demi cintaku padamu, aku rela tergulung ombak. Wah. Sangkin kuat ombak cintaku padamu, aku rela dimakan ombak di tengah laut. Ya salam. Kalau nggak ada cinta mana mau dia sampai begitu-begitu amat ngasih makan anak orang lagi. Tapi karena ada cinta yang diridhoi oleh Allah, setiap suapan jadi sedekah, setiap suapan jadi pahala, setiap suapan jadi penggugur dosa. Makanya suami rela berbuat apa saja demi menyenangkan si cinta. Ya? Yang ketiga, apa tuh? Rahmah, kasih sayang. Suami itu harus punya rasa kasih sayang. Jadi setiap kali mau ngasih, sayang Mbak. Mau ngasih sayang. Sembunyiin lagi. Kasih sayang tuh jangan hitung-hitungan. Ibu juga kan masak. Emang ada, nih gue bayar buat masak. Nih gue bayar buat belanja. Nih gue bayar buat ngasuh anak. Nih gue bayar untuk jemur. Nih gue bayar untuk gosok. Nih gue bayar untuk nganterin bocah. Enggak kan? Enggak kan? Karena ibu punya kasih sayang. Suami pun demikian ya. Dapat duit jutaan, dapat gaji setor ke bini. Ya laki sih begitu. Orang mah kayak saya laki. Duit semua masuk rekening saya. ATM dia yang pegang. Baik, Abah mungkin ada sedikit tambahan, ada waktu 2 menit. Silakan. 2 menit. Ibu ada 2 menit nih, Abah menambahkan saja. Supaya dalam kehidupan rumah tangga kita, maka lahirlah mawaddah sakinah, mawaddah, warohmah. Itu kiatnya ada 5 Bu. Yang pertama, sungguh-sungguh mengamalkan agama. Jadi komitmen dalam membangun rumah tangga, jangan pernah komitmen untuk membangun perusahaan. Jangan pernah berkomitmen untuk membangun rumah, akan tetapi membangun agama. Kalau agama yang dibangun, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jangankan kita kaya raya, andai menjadi miskin papa, dua-duanya pada miskin, tapi takwa yang dibangun, Allah akan datangkan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka. Kemudian yang kedua, melakukan kewajiban istri kepada suami, suami kepada istri, jangan nuntut hak. Karena yang memberikan kewajiban itu bukan suami. Yang memberikan kewajiban itu bukan istri, tapi Allah. Yang memerintahkan kita baik kepada istri, istri baik kepada Allah. Kita bekerja dengan Allah. Jangan minta gaji kepada suami. Jangan minta gaji kepada istri, minta gajinya kepada Allah. Sangat keliru kita nyangkul di sawah, beres nyangkul 1 harian, minta gaji sama sawah. Kita tidak minta gaji kepada yang menyuruh kita. Siapa? Yang punya sawah. Ini yang kedua, waktunya sedikit. Yang ketiga, begitu kasih sayang.
Kasih sayang itu Bapak Ibu sekalian rumusannya ada. Yang disebut dengan sakinah, mawaddah, warohmah. Kalau mawaddah itu fisik, punya istri cantik, suami ganteng. Kan tidak semuanya punya istri cantik, suami ganteng. Aya nukuluh. Betul? Tidak semuanya begitu. Nah pada saat maaf Allah takdirkan seorang suami tidak punya istri cantik, seorang istri tidak punya suami ganteng, itu harus warohmah. Seperti apa warohmah itu? Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Baik. Ketika ibu punya kasih sayang kepada anak, justru akan kasih sayang kepada anak yang paling nakal, yang paling bandel. Seperti itu dalam kehidupan rumah tangga. Ketika punya istri sudah jelek, jarang mandi, bau ketiak. Apa kata suami? Kalau bukan aku yang ngasih sayang dia, siapa lagi? Masya Allah. Habis waktunya Pak Agung. Iya Abah, sayang sekali Abah. Iya. Wah. Tinggal berapa lagi? 3 lagi. Masya Ibu, Allah, baik. Rasul mencontohkan kepada kita, irhamu man fil ardi, yarhamkum man Rasul begitu. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah kamu yang baik kepada istri kamu. Baik. Dan aku Abah, yang terbaik kepada Masya istriku, Allah. kata Rasul begitu. Insya Allah kita akan angkat tema yang sangat menarik ini di lain episode-episode ke depan insya Allah. Dan terima kasih Abah, Ustadz Somad yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali, yang memberikan gambaran kembali kepada kita, nasihat kepada kita bahwa ingatlah sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah satu kali dan tidak ada pengulangan lagi. Maka kita manfaatkan sebaik-baiknya. Insya Allah kita adalah termasuk orang-orang yang selalu diberikan petunjuk oleh Allah untuk melakukan kebaikan demi kebaikan di dunia yang sangat singkat ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesia untuk kesempatan hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 8 Januari kami akan menghadirkan penceramah Syekh Ahmad Al-Misri dan Ustadz Jumharudin LC. Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungkan hati kita kepada Allah. Insya Allah doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat bahwa kita yakin doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, jadikan kami yang duduk dalam majelis ini dan kemudian mereka yang hadir di tempat-tempat yang mengikuti majelis ini, hamba-hamba Engkau yang soleh dan soleha. Putra-putri kami, cucu cicit kami menjadi juga hamba-hamba Engkau yang soleh dan soleha. Jadikan dunia ini adalah kebun untuk menanam yang menghasilkan setiap pahala-pahala. Kemudian yang kami akan petik pahala itu kelak di hari akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah.